What's up man, gue Arif, balik lagi di channel Arif King. Dan kebetulan teman-teman hari ini gue lagi mau nguras oli samping gue setelah pemakaian selama 2 minggu ya, oli samping SPC 2T spesial ini. Nah, gue mau kasih tahu kalian bagaimana caranya menguras oli samping ya di tabung oli samping ini yang biasa gue kerjakan teman-teman, kayak gitu. Oke, dan langsung aja kita mulai dari yang pertama. Yang pertama teman-teman, kalian harus siapin botol oli samping yang sebelumnya sudah kalian isi di sini. Ingat teman-teman ya, ini menguras ya teman-teman ya. Kalau nguras itu artinya masih ada sisa di dalamnya. Beda dengan habis. Kalau habis nggak usah dikuras. Kayak gitu ya men ya. Ini kita menguras. Nah, yang pertama ya biasa aja nih, copot gini kan, ditarik. Ini untuk mesin air racking ya by the way. Gue lupa bilang tadi. Nah, ini ditarik. Oke, udah ditarik. Ini ada tutup ya kan. Ini ada tempat ini buat ini sih, meteran oli samping, cuma ini gak usah dicopot. Ini gua matiin ya. Ini. Nah, di sini teman-teman, ini ada kancingannya nih, karet apa sebutannya ya? Karet kancingan lah kalau gue nyebutnya nih. Karet buat dia nyangkutin biar nggak jatuh. Nah, ini dicopot. Copot ya kan. Jebret. Nah, ini. Nah, di bawah sini ini ada kayak engsel botol oli sampingnya ini. Bisa kalian angkat aja. Diangkat dikit, angkat ke atas dikit, tik ya. Kok keras oh, keganjel ini men. Ciangkrik tenan. Sorry, ini kita keluarin dulu. Ini by the way, ini lubang pembuangan angin ya teman-teman ya, yang selang ini penting banget, karena kalau ini sampai ketutup rapat, nanti aliran oli sampingnya ini nggak akan lancar teman-teman gitu. Oke. Nah, oke, setelah ini kita angkat, jebret. Ini kalian merengin begini dulu nih. Nah, ini kalian merengin begini dulu. Kenapa dimerengin dulu? Nah, kenapa? Karena teman-teman, ini di dalam selang ini masih ada oli sampingnya. Nah, karena tujuan gua menguras itu ya, sebisa mungkin oli samping itu dihabiskan sehabis-habisnya, tapi gua nggak akan bikin 100% habis karena bahaya juga, takutnya di sini akan ada banyak udara ya kalau gua kosongin. Jadi ini gua ambil sekiranya sampai sini aja nih. Nah kan, udah sekiranya beberapa saat sudah kita merengin. Nah, ini di sini biasanya di sini ada klepnya nih, ada buat pinnya nih, penjepitnya. Tapi di motor gua udah nggak ada. Kayak yang penting nggak bocor. Nah, ini kalian tarik aja teman-teman. Nah, dimerengin gini juga nih biar pas dicopot tuh nggak tumpah. Sorry man, ini keras banget. Karena gua tangan satu cuy. Nah, oke. Ini udah dicopot. Dan ini loh, lihat tuh. Kalau kalian sudah merengin di sini dia nggak netes karena sudah ngalir di sini. Oke. Ini udah nggak netes karena udah ngalir. Kalau langsung kalian copot nih nanti beleberan di sini nih. Nah, beleberan di sini jadi jorok kayak gitu teman-teman. Oke, nah ini yang bagian penting juga teman-teman. Nah, ini pada saat seperti ini nggak boleh, kalau gua ini nggak gua taruh dimanapun, terutama di bagian putihnya sini. Nah, terutama di bagian putihnya ini, bagian yang dalamnya ini nggak boleh kesenggol apapun, terutama yang berpasir atau ngeres teman-teman ya. Karena kalau ini kena kotoran, otomatis dia akan masuk ke dalam selang dan ngikut ke dalam aliran oli samping, dan itu sangat-sangat berbahaya. Bukan ngerusak liner, bukan ngerusak bagian dalam ya, tapi yang lebih parah adalah bikin pompa oli samping jadi macet kalau dia kotorannya sudah terakumulasi kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi dipastikan ini aliran oli samping itu tetap bersih teman-teman. Oke. Nah, setelah kalian copot begini, ini langsung aja kalian tuang ke botol atau wadahnya. Ini tangan gua satu lagi nih, ntar ya. Nah, ini sudah gua perbesar teman-teman. Nah, ini langsung aja kalian tuang begini teman-teman. Nih, tuh ya kan, kelihatan nggak tuh? Ini gua tangan satu megang kamera, tangan satu megang ini. Yang tuang aja nih sampai habis. Oke, sampai habis. Nah, kalau udah habis teman-teman, ini kan udah habis nih, tuh udah dimerengin begini, ini tinggal sedikit nggak masalah. Oke, udah dipastikan habis. Nah, ini
tutupnya kalian buka teman-teman. Untuk apa tutupnya dibuka? Jadi ini untuk kalian lihat di bagian dalam tuh, ada nggak sekiranya pasir atau kotoran, ya kan, di dalamnya situ tuh. Kalian liatin pakai mata, kasat mata tuh. Kalau pakai kamera nggak kelihatan. Nah, itu diliatin ada nggak sisa air, ada nggak kotoran, atau ada nggak lumut, yang terutama di bibir-bibir ini, bibir botolnya ini ada kotoran nggak. Nah kayak gitu, namanya debu kan teman-teman. Dipakai jalan 100 km per jam ini pasti bakal ada debu yang masuk kecil-kecil teman-teman. Oke, dipastiin aja semuanya bersih dari debu dan bagian dalam itu tidak ada air dan tidak ada lumut. Gitu aja sederhananya. Nah sisa-sisa oli samping begitu itu nggak apa-apa, dibersihin bagus, nggak dibersihin juga nggak apa-apa. Nah itu kalau bisa kalian lihat itu dalamnya tuh udah tipis banget tuh, udah hampir bersih lah, cuma nggak apa-apa. Kalau nggak biasanya sisa-sisa dikit nggak masalah, yang penting yang disisa di dalam itu adalah oli samping, bukan air atau pasir atau lumut kayak gitu. Nah ini netes-netes tuh, tadi gua kurang lama tuh miringinnya tuh, netes dikit udah nggak apa-apa. Nah ini setelah selesai nguras, nah ini kalian pasang lagi nih. Ntar gua pasang dulu pakai tangan dua. Nah ini setelah selesai tadi dikuras kan, dituang di botol oli samping. Nah ini kalian pasang lagi selangnya dan dipastikan lagi teman-teman, di bagian bibir dalamnya tadi itu sudah tidak ada pasir atau kotoran apapun. Oke. Nah, yang kedua, pastikan bibir botol ini selalu bersih dari pasir atau kotoran apapun. Ya kan? Dan yang ketiga, pastikan ini ikat karetnya ini terpasang ya. Ini penting banget nih biar nggak tumpah kalau di jalan ya kan. Dan yang keempat, pastikan lubang hawa oli sampingnya ini tetap terbuka. Dan kalau bisa kalian pakai selang begini teman-teman, jadi kalau pas ada air tuh nggak masuk kayak gitu. Ini rawan masuk air nih kalau di sini retak atau nggak ada sama sekali. Nah ini bahaya nih, bisa kalian pantau lagi teman-teman. Oke, setelah itu semua kalian cek ininya, lubang ininya tadi bersih ya kan, bibir botol oli sampingnya bersih, kemudian karetnya terpasang dan selang hawanya itu sudah rapat dan menjulur panjang begini, artinya tabung oli samping kalian siap diisi ulang teman-teman kayak gitu. Oke. Nah biasanya kalau gua habis nguras oli samping ya, habis nguras oli samping di sini kan kosong nih di selangnya sini kosong nih, isinya angin nih tadi kan, karena sebagian udah gua tuang isinya angin. Nah maka nanti setelah gua isi oli samping yang baru ya, setelah gua isi oli samping yang baru, pasti nanti di sini ada udara yang terjebak ya kan, udara yang terjebak. Nah nanti setelah diisi, kalian kalau mau pakai jalan itu tunggu dulu ya, kalian manasin mesin dan jangan dipakai jalan, atau gak usah manasin deh, mesin didiemin dulu setengah jam ya, biar udara ini keluar secara sendirinya pelan-pelan setelah setengah jam. Nah kalian juga pakai jalan itu pelan-pelan, dibiasain dipanasin dulu. Nah karena untuk memastikan suplai oli samping itu sudah cukup di dalam ruang engkol sini teman-teman kayak gitu. Intinya yang memastikan sirkulasi olinya sudah lancar gitu, karena di sini ada angin-angin yang terjebak kayak gitu ya. Dan yang kedua, setelah diisi nih ya, judulnya setelah diisi, selain memastikan ini sudah terisi lagi dengan oli full, kedua biasanya gua langsung gua tuang di tangki ya, dikit aja takutnya aliran oli samping di sini mampet karena masih banyak angin nih, bukan mampet sih, nggak lancar karena masih banyak angin yang terjebak di sini. Nah jadi mesin masih bisa terselamatkan oleh oli samping yang gua tuang di dalam tangki. Biasanya karena gua reviewer oli samping, jadi gua kasih 5 ml per liter untuk 5 liter bensin. Nah kurang lebih 5 kali 5 25 ml per 5 liter bensin kayak gitu. Oke, jadi starting awal tetap aman, jalan awal tetap aman, untuk sejam atau 2 jam ke depan tetap aman. Jadi setelah itu gue pastiin lagi kira-kira olinya sudah lancar apa belum kayak gitu. Kalau gue sih pakai feeling dari tarikan gas aja udah, kalau gue udah hafal. Nah kalau buat kalian ya bisa dicek dari sini, dari pompa oli sini ya kan, bisa juga dari tempat yang lain kayak gitu teman-teman ya. Ini tutorial untuk menguras oli samping. Nanti buat pompa oli akan gue buatkan video sendiri ya teman-teman ya. Oke, karena kalau
diulas bareng nih, videonya panjang banget. Oke, mungkin kalau kalian nanya ke orang lain mungkin, dan bisa dipastikan pasti caranya ada perbedaan teman-teman, dan semuanya yang penting tuh gimana caranya suplai oli samping tetap lancar dan oli dipastikan tetap terisi. Jadi intinya nguras oli samping tuh itu teman-teman. Oke, gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar dan kita diskusi kayak biasanya. Thanks for watching dan sampai jumpa di video gua selanjutnya.